Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa kembali pada hari ini di dalam merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita persiapkan hati kita lebih lagi. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap kita di dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Nah, saudara-saudaraku, mari kita satukan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa kalau hari ini Engkau terus menuntun kami agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh semakin taat dan setia kepadamu. Kami percaya hari demi hari Engkau berikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang taat tunduk kepada firman. Kami rindu senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami. Pembacaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini 10 November 2022 kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul Sendiri Lebih Sulit. Firman Tuhan ini terus di dalam Pengkhotbah 4 ayat 1 sampai dengan 16. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang yang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Kesia-siaan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, atau tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas?
Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin, semasa pemerintahan orang yang tua itu, aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi, yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha jaring angin. Amin. Saudara-saudaraku, penulis kitab Pengkhotbah memiliki gambaran tentang manfaat persekutuan dan kebersamaan. Gambaran tentang manfaat ini mengacu pada hasil kerja dari 2 orang pekerja, di mana mereka dapat saling menolong ketika salah satu terjatuh, saling memberi rasa hangat pada malam yang dingin, dan saling melindungi ketika diserang. Bahkan pengkhotbah meyakinkan dengan pepatah, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saudaraku, jika kita tidak dapat berperan dengan baik apabila kita hidup menyendiri, entah itu dalam pekerjaan, berjemaat ataupun berkomunitas, bahkan Allah sendiri telah merancang bahwa kita akan selalu membutuhkan orang lain. Jangan pernah menyendiri, karena Allah senantiasa memberikan sahabat kepada kita, dan jadilah seorang sahabat. Sebab itulah satu-satunya cara untuk memenuhi rancangan Allah, mengenal kebersamaan. Nah saudaraku, kalau Allah saja senang bersahabat, mengapa kita harus menyendiri? Artinya adalah bahwa dalam segala hal di dunia ini, termasuk dalam pelayanan kita, membutuhkan orang lain di sisi kita. Terlebih dalam pelayanan di gereja, kita harus melayani bersama-sama dalam suatu tim dan bukan melayani secara individual. Seperti hal di atas, sehebat apapun seseorang, jika ia harus melakukan semuanya sendirian, tentu ia akan kehabisan energi dan kualitas pelayanannya pun akan menurun. Saya tidak pernah mengatakan bahwa hidup sendiri itu salah, karena memang terkadang ada orang-orang yang terpaksa hidup sendiri. Paulus misalnya, ia pun tidak pernah menikah, tetapi ia tidak melakukan pelayanan seorang diri. Ia memiliki banyak sekali anak-anak rohani yang membantu dalam pelayanannya. Tuhan Yesus pun tidak pernah menikah, tetapi Tuhan memiliki 11 murid yang selalu mengikuti dirinya dan akhirnya meneruskan pelayanannya di bumi ini. Pada awalnya Tuhan menciptakan seorang penolong bagi Adam, karena Tuhan melihat tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Oleh karena itu, Tuhan menciptakan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Adam memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi konsep pernikahan dimulai dari Tuhan, oleh Tuhan, di Taman Eden, karena agar kedua manusia yang hidup sebagai suami dan istri dapat saling melengkapi, saling menolong, saling berbagi, dan saling membahagiakan. Pada saat 2 orang berjanji untuk menikah, untuk membangun sebuah rumah tangga, pusat perhatian berubah dari diri sendiri, dan pada saat masih lajang ataupun sendiri, menjadi perhatian yang ditujukan kepada pasangan hidup dan anak-anak di masa yang akan datang. Saudaraku, sudah menjadi kewajiban bagi pasangan hidup untuk mengangkat teman hidupnya pada saat teman hidupnya jatuh,
memberikan dorongan pada saat kandas, menghibur pada saat sedih, memberikan masukan pada saat alam pikiran sedang kusut, dan seterusnya. Hidup pernikahan dapat menjadi sangat indah jika kedua pasangan siap saling berbagi kasih, berbagi solusi pada saat masalah timbul di dalam mengarungi bahtera kehidupan. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kehidupan berumah tangga tidak pernah akan membosankan jika masing-masing pasangan hidup dapat memainkan peran sertanya sebagai suami ataupun istri, seperti sebuah warna yang memberikan kesegaran pada mata yang memandangnya, seperti alunan musik yang menyejukkan hati bagi telinga yang mendengarkannya, dan seperti sebuah pelangi yang membawa pengharapan setelah hujan berlalu. Sadar bahwa saudara menikah dengan orang pilihan saudara sendiri. Sesungguhnya, saudara adalah orang yang paling berbahagia karena saudara mendapat sesuatu yang baik dan saudara dikenan Tuhan. Karena menikah itu merupakan pilihan yang saudara ambil, sudah seharusnya saudara tidak merasa jengkel, kesal ataupun marah terhadap pasangan hidup saudara. Karena sesungguhnya saudara telah mengenal pasangan hidup saudara, dan sebagian besar dari karakter dan kebiasaan-kebiasaannya sudah saudara kenal jauh sebelum saudara menikah. Jika saudara tidak suka dengan kebiasaannya merokok, berjudi, ataupun menonton hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan saudara, kebiasaannya yang selalu marah akibat terhadap hal-hal yang sepele, saudara tidak perlu menikah dengannya. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksa saudara menikah dengan orang yang saudara tahu karakter, sikap, dan perilakunya tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan saudara. Saudaraku, jika memilih teman hidup didasarkan pada penampilan luar, kekayaan, kedudukan sosial di dalam masyarakat, dengan mengabaikan karakter, maka penyesalan akan muncul di kemudian hari. Jika saudara terlanjur membuat kesalahan, pengkhotbah menganjurkan saudara untuk proaktif dalam mencari solusi dengan menghubungi konselor pernikahan dan mengajak pasangan hidup saudara untuk turut berperan serta. Demikianlah saudaraku renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Kita bersama-sama boleh satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar. Kami percaya Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Hati kami penuh ucapan syukur dan rindu senantiasa berada di dalam hadirat-Mu. Bapa yang baik, jikalau pada hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, berkati kami, teguhkan hati kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh tertanam di dalam hidup kami, berbuah dan membawa hasil yang seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami boleh bersatu di dalam Tuhan. Karena kami tahu berdua lebih baik daripada sendiri. Kami lebih kuat berdua daripada sendiri. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Pimpin kami ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami, sehingga firman-Mu ini sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami. Kami percaya bahwa Engkau yang memberikan kami pernikahan yang serasi, pernikahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Engkaulah yang sudah memberikan kami kebahagiaan yang lebih lagi. Kami percaya bahwa setiap kami dimanapun saat ini berada, kami dibentuk, kami ditentukan untuk hidup di dalam kebenaran firman.
Terima kasih Bapa yang baik. Ini hidup kami persembahkan sepenuhnya yang dalam tangan kasih-Mu. Berkati keluarga kami, berkati pernikahan kami, berkati kehidupan kami, pekerjaan, bahkan semua hal yang kami lakukan sepanjang hari ini. Kami tahu Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara-saudaraku. Semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.